4 tahun terakhir kehidupan Marwan Sahputra, pria berusia 26 tahun, tidak tenang. Tiap malam dia gelisah dan sulit tidur. Mimpi buruk selalu menghantui tidurnya. Bayangan sesosok laki-laki kerap hadir dalam mimpi menuntut Marwan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang pernah dilakukan padanya. Tak hanya dalam tidur, Marwan juga merasa sosok pria itu kerap hadir secara nyata. Tertekan merasa diteror terus-menerus, Marwan ditemani sang istri Arianti 26 tahun mendatangi seorang paranormal. Aku tiap malam didatangi arwah pria yang sudah kubunuh pada tahun 2018. Tolong kau usir dia agar tak lagi menggangguku. Mendengar perkataan Marwan, sang paranormal sebenarnya kaget. Namun dia berusaha bersikap tenang dan meminta Marwan untuk menceritakan kejadian pembunuhan dengan jelas serta di mana korban dimakamkan. Dia aku kubur di samping rumahku. Alih-alih menuruti permintaan Marwan untuk melakukan ritual mengusir arwah, sang paranormal justru melaporkan pengakuan Marwan ke perangkat desa setempat. Perangkat desa bersama warga sekitar pun menggali lokasi yang dimaksud oleh Marwan, dan benar saja, mereka menemukan beberapa potong tulang terkubur tidak terlalu dalam. Temuan ini kemudian dilaporkan pada Polres Langkat. Penemuan mayat di samping rumah Marwan yang berada di Dusun Parit Rimau, Desa Jatisari, Kecamatan Padang Tualang, Langkat, menggemparkan warga sekitar. Pasalnya selama ini warga tidak melihat gelagat yang mencurigakan dari Marwan dan keluarganya. Sebelum akhirnya ditangkap untuk kasus pembunuhan, Marwan ternyata pernah memiliki catatan kriminal kasus penggelapan mobil rental. Korban yang tulang belulangnya ditemukan adalah Bakri, seorang sopir travel yang merupakan warga Kota Buluboto, Kecamatan Lawebulan, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Marwan memang mengincar mobil Toyota Innova Reborn warna hitam berplat nomor BK1684PI yang dikemudikan oleh Bakri. Namun yang mengagetkan pada aksi perampokan mobil dan nyawa Bakri, Marwan tidak sendiri. Ia ditemani oleh Arianti istrinya, bapaknya yang bernama Wagimin, serta ibunya bernama Legina. Bagaimana keempat orang ini beraksi? Begini ceritanya. Pada November 2018, sekitar pukul 7:30 malam, Marwan beserta keluarganya dijemput oleh mobil travel yang dikendarai oleh Bakri. Mereka dijemput di rumah kakak Arianti di Jalan Dahlia, Kecamatan Tembung, Medan. Mereka minta diantar ke Blangenjeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, yang merupakan rumah Wagimin yang berjarak sekitar 325 km dari Medan. Sekitar pukul 12:30 malam saat melintasi jalan lintas Karo Aceh, tepatnya di ruas Jalan Tiga Binaga, Legina berpura-pura mual dan meminta berhenti sebentar untuk muntah. Ditemani Arianti, Legina turun. Tanpa memiliki kecurigaan apa-apa, Bakri yang masih duduk di belakang kemudi ditarik dengan kuat lehernya menggunakan tali nilon oleh Marwan dari belakang. Wagimin membantu aksi Marwan dengan menusukkan sebilah pisau ke perut pria berusia 60 tahun tersebut. Akhirnya karena kehabisan nafas dan darah, Bakri pun meninggal. Tubuhnya kemudian dibungkus terpal dan ditaruh di bagasi belakang. Wagimin kemudian mengambil alih kemudi dan mereka urung melanjutkan perjalanan ke Blangenjeren, tapi mengubah arah ke Parit Rimau Jatisari, Kecamatan Padang Tualang, ke rumah Marwan. Tiba di Parit Rimau sekitar pukul 3.30 pagi, Marwan langsung menggali lubang sedalam 50 cm. Mereka memasukkan kayu dan sampah, kemudian menyiramkan solar dan membakarnya. Saat api sudah berkobar, tubuh Bakri yang malang dimasukkan hingga hangus terbakar. Setelah api padam, mereka menutup lubang dengan tanah. Sementara itu, di rumah Bakri di Kota Buluboto, Kecamatan Lawebulan, istri Bakri, Ani, kebingungan mencari keberadaan suaminya.
Menurut Ani, suaminya pamit pergi untuk menjemput pemesan travel di Tembung, Medan, dan terakhir mengabari sedang perjalanan sampai di Kaban Jahe. Itulah kali terakhir kabar yang dikirim oleh Bakri. Beberapa hari setelah menghabisi Bakri, Marwan dan keluarganya pergi ke rumah saudaranya di Mojokerto, Jawa Timur. Rencananya mereka akan menetap di sana jika sudah berhasil menguasai mobil yang diincar. Mobil yang mereka kuasai adalah milik warga Kutacani yang merupakan pemilik rental tempat Bakri bekerja, dan sayangnya kredit mobil tersebut belum lunas. Pihak leasing berhasil menyita mobil dari tangan Marwan. Setelah mobil raib, Marwan dan keluarganya kembali ke Padang Tualang. Bukannya tenang, kehidupan Marwan justru merasa dikejar ketakutan karena merasa dihantui arwah Bakri hingga akhirnya memutuskan datang ke paranormal. Kini Marwan dan istrinya sudah diamankan. Wagimin masih dalam pengejaran. Ketiganya disangka dengan pasal 340 KUHP. Sementara Legina sudah meninggal dunia sebelum kasus ini berhasil terungkap. Sementara Ani dan keluarga Bakri lainnya histeris menyambut kedatangan Bakri yang hanya tinggal tulang. Mereka tidak menyangka pria berusia 60 tahun yang menafkahi keluarganya dengan bekerja sebagai supir travel telah dibunuh penumpangnya sendiri. Dari kisah ini kita belajar, saat menginginkan sesuatu, bekerjalah dengan cara yang baik, bukan dengan merampas milik orang lain, apalagi sampai merampas nyawa. Terima kasih sudah menyimak ceritaku hari ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.